Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Ustazah berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 3 dan 4. Sebelum belajar, marilah kita sama-sama mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan bergizi seimbang dapat mempengaruhi faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan dikatakan bergizi jika mengandung zat gizi yang diperlukan tubuh. Makanan dikatakan seimbang jika jumlahnya mencukupi. Zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Baiklah, Ustazah akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi tubuh. Jenis makanan yang banyak mengandung karbohidrat terdapat pada tumbuhan biji-bijian dan umbi-umbian. Contohnya seperti padi, jagung, sagu, dan umbi-umbian. Makanan yang mengandung karbohidrat biasanya dijadikan sebagai makanan pokok. Yang kedua, protein. Anak-anak ustazah, protein secara khusus berperan dalam proses pertumbuhan. Protein juga dibutuhkan untuk memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Protein dapat ditemukan dalam berbagai jenis bahan makanan, seperti daging, ikan, telur, kelapa, susu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, lemak. Lemak juga berperan sebagai sumber energi. Selain sebagai sumber energi, lemak diperlukan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap hangat. Lemak terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh banyak terdapat pada makanan yang berasal dari hewan, seperti daging dan mentega. Sementara lemak tak jenuh banyak terdapat pada makanan yang berasal dari tumbuhan seperti sayur mayur, minyak goreng, dan kelapa. Dan yang keempat, vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh makhluk hidup. Vitamin dan mineral bermanfaat untuk menjaga daya tahan dan kesehatan tubuh. Vitamin terdapat hampir pada semua makanan. Misalnya, vitamin A untuk menjaga kesehatan mata terdapat pada wortel. Vitamin C untuk menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah serta mencegah flu terdapat pada buah jeruk. Vitamin D untuk membantu penyerapan kalsium pada sistem pencernaan terdapat pada susu. Selain zat gizi, makhluk hidup juga memerlukan air. Bagi makhluk hidup, air berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan tubuh. Air yang kita perlukan berasal dari air minum dan sebagian dari makanan kita, terutama buah dan sayuran. Baiklah anak-anak ustazah, selain mengonsumsi makanan bergizi seimbang, melakukan olah tubuh juga penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh kalian. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah berlatih gerakan
kuat dan lemah pada tangan dalam tarian. Coba ingat kembali gerakan-gerakan tersebut. Selanjutnya, mari kita berlatih gerakan lainnya. Gerakan yang pertama, tangan kanan ke atas, tangan kiri di pinggang, lakukan secara bergantian. Gerakan yang kedua, kedua tangan diangkat lalu diturunkan secara bergantian. Dan gerakan yang terakhir, tangan kanan dan kiri dilenggangkan ke depan secara bergantian. Coba lakukan gerakan tersebut dengan hitungan. Berlatihlah gerakan-gerakan tangan yang telah kamu pelajari dalam suatu tarian. Nah, anak-anak ustazah, coba perhatikan tarian pada gambar. Coba anak-anak lihat, dapatkah anak-anak menyebutkan nama tarian pada gambar tersebut? Tarian pada gambar tersebut merupakan tari saman dari Aceh. Tarian tersebut menggunakan gerakan kuat pada tangan. Pementasan tari saman pernah memecahkan rekor muri atau Museum Rekor Indonesia pada tahun 2017. Rekor dengan kategori tarian dengan penari terbanyak di dunia. Rekor adalah pencapaian terbaik dari suatu kegiatan. Jumlah penari yang mementaskan tari saman pada tahun 2017 yaitu 12.262 orang. Pada tahun 2014, rekor yang sama pernah dibuat dengan jumlah penari sebanyak 5.057 penari. Dapatkah kamu menghitung jumlah penari yang pernah memecahkan rekor tari saman? Anak-anak ustazah, banyak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Untuk kita mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah penari yang pernah memecahkan rekor tari saman, anak-anak ustazah boleh lihat contoh di bawah ini. Seorang petani memiliki perkebunan yang sangat luas. Ia menanami kebunnya dengan tanaman singkong. Ia sudah menanam 1.250 batang singkong. Beberapa waktu kemudian, ia menanam lagi 1.950 batang singkong. Berapa batang singkong yang sudah ditanam petani tersebut? Penyelesaiannya adalah kalimat penjumlahannya adalah 1.250 ditambah 1.950. Kamu dapat menyelesaikannya dengan cara bersusun pendek, yaitu 1.250 ditambah 1.950 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0, 5 ditambah 5 sama dengan 10, tulis 0, simpan 1 ratusan, 2 tambah 9 tambah 1 simpanan sama dengan 12, tulis 2, simpan 1 ribuan. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1 simpanan sama dengan 3. Jadi petani tersebut sudah menanam 3.200 batang singkong. Anak-anak ustazah, sepulang sekolah, Nina disambut ibunya. Ibu Nina sudah menyiapkan menu makan siang. Setelah berganti pakaian dan mencuci tangannya, Nina segera menghampiri ibunya di meja makan. Nina melihat berbagai masakan di meja makan. Ada nasi, ikan goreng, tempe, dan tahu goreng, sayur sup, serta air putih. Nina sangat menyukai masakan ibunya, anak-anak. Selain enak, masakan ibu mengandung gizi seimbang. Dengan begitu, tubuh Nina dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Ibunya selalu menyajikan makanan yang bergizi seimbang untuk semua anggota keluarganya. Salah satu masakan ibu yang digemari Nina adalah ayam goreng. Adi, adik Nina, menyukai ikan goreng dan aneka hidangan laut. Meskipun mereka memiliki perbedaan makanan kesukaan,
menghargai orang lain termasuk dalam bentuk pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak ustazah, berikut adalah sikap pengamalan sila kedua Pancasila dalam menghargai makanan kesukaan orang lain. 1. Menawarkan makanan bekal kepada teman. 2. Tidak mengejek makanan kesukaan orang lain. Dan yang ketiga, menghabiskan makanan yang diberi oleh teman. Anak-anak ustazah, Nina bersiap berangkat ke sekolah. Nina teringat bahwa pelajaran pertama di kelasnya adalah olahraga. Hari ini, Nina akan mempraktikkan gerakan berjalan dan melompat melewati rintangan. Olahraga ini akan memerlukan banyak tenaga. Agar tubuh tidak lemas, Nina makan sarapannya terlebih dahulu, yaitu roti dan susu. Baiklah anak-anak ustazah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ustazah semua dapat memahaminya ya nak. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.